Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pemirsa Sultan TV. Senang sekali saya Bian Oktario bisa hadir kembali menemani Anda di waktu menjelang berbuka puasa bersama Sultan TV di kuliah Ramadan alias Kurma, di mana pada sore hari ini seperti biasa kita akan menemani Anda menjelang berbuka puasa dengan tausiah dan juga siraman rohani yang akan menemani kita pada sore hari ini, di mana pada sore hari ini kita akan mengangkat tema tentang menguatkan kekhusyuan ibadah di bulan suci. Dan di sore hari ini kita akan bersama dengan Kiai Haji Hamdan Suhaimi selaku pengasuh Ponpes Darul Hikmah Bolang, dan sudah bersama kita Kiai Haji Hamdan Suhaimi. Assalamualaikum, selamat sore Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya pada sore hari ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Dan pada sore hari ini kita akan mengangkat soal menguatkan kekhusyuan ibadah di bulan suci. Dan mungkin bisa langsung disampaikan nih Pak Baik. Kiai, soal menguatkan kekhusyuan ibadah di bulan suci seperti apa? Silakan. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'ama bi ni'amil Islam wal iman. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi ajmain, amma ba'du. La haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Wa qulna rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Pemirsa Sultan TV yang berbahagia, mudah-mudahan hari ini kita berpuasa sampai selesai 30 hari. Mudah-mudahan kita semua disehatkan. Mudah-mudahan pula kita mendapatkan keberkahan di bulan suci Ramadan ini. Pemirsa Sultan TV yang mudah-mudahan Allah berkahi, sore ini menjelang buka bersama masing-masing di keluarga, ada yang perlu disampaikan, yakni khusyuk dalam ibadah, terutama ibadah di bulan suci Ramadan ini. Patut diketahui bahwa kita beribadah itu landasannya adalah iman. Landasannya adalah iman, penguatnya adalah ilmu. Amal kita ditopang oleh iman, ditopang pula oleh ilmu. Amal manapun, perbuatan amaliyah apapun, kalau tidak dilandasi iman, percuma. Begitupun sama amal apapun, kalau tidak didasari pula oleh ilmu, maka juga tidak ada kesempurnaan. Jadi kita ini hidup dengan tujuan ibadah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'buduni. Bahwa tidak diciptakannya manusia, jin, kecuali untuk menyembahku, kata Allah. Maka tujuan hidup kita adalah ibadah. Dengan demikian, bagaimana ibadah ini supaya diterima oleh Allah dan juga menjadi ganjaran, menjadi pahala di akhirat nanti? Tentu harus dasarnya iman dan ilmu. Maka oleh karena itu perlu juga kita menggunakan ilmu tersebut agar mengetahui kaifiat-kaifiatnya, mengetahui syarat-syaratnya, baik syarat sah maupun syarat wajib. Kita juga mempelajari ilmu bagaimana biar mengetahui khusyuknya ibadah, cara khusyuk dalam ibadah. Ibadah itu tidak melulu hanya secara badaniah, tetapi rohaniyah juga harus perlu dipikirkan.
Kaifiyat penting, kesempurnaan ibadah juga penting, tetapi juga tidak luput dari bagaimana kita meningkatkan kualitas batiniah kita. Maka kualitas batiniah itu terletak pada kehusyuan kita dalam ibadah. Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah, meskipun beliau ini adalah murid dari Ibnu Taimiyah, tetapi beliau termasuk ulama ahli sunnah wal jamaah. Khusyuk itu menurut beliau dibagi menjadi dua. Ada khusyuk iman, ada khusyuk nifak. Khusyuk iman itu adalah khusyuk yang benar-benar khusyuk. Tenang, damai, tentram di hati, tidak ada sesuatu apapun yang dijadikan tujuan kecuali Allah. Tidak ada sesuatu di hati tujuan kecuali Allah. Hanya Allah, hanya Allah, hanya Allah. Ketenangan ini kemudian dinamakan sebagai khusyuk iman. Sedangkan khusyuk nifak itu adalah perbuatan kita, sikap kita khusyuk dalam ibadah, tetapi hati kitanya tidak khusyuk. Itu yang disebut khusyuk nifak. Masih mengelabui kekhusyuan tersebut. Salah satu contoh sholat kita, puasa kita, terus ibadah-ibadah yang lain, baca Al-Quran kah, sholat sunnah kah, tetapi kalau praktik-praktiknya, kaifiat-kaifiatnya hanya untuk dipertontonkan, hanya untuk dilihat orang, hanya untuk didengar orang, hanya untuk dipuji orang, maka tidak seperti itu yang dimaksud, karena sesungguhnya khusyuk yang dimaksud adalah khusyuk iman. Justru dengan khusyuk iman itulah tentunya tidak boleh dan tidak harus dipertontonkan atau diperlihatkan. Karena apa? Ibadah untuk Allah dan kepada Allah dan karena Allah. Berbeda pandangan ulama yang lain seperti Ibrahim Al-Khanai. Beliau mengatakan bahwa khusyuk itu ada khusyuk mahmudah, ada juga khusyuk mazmumah. Kalau khusyuk mahmudah itu adalah jiwa raganya itu tenang, khusyuk, tenang, tentram dalam menjalankan ibadah, tidak ada unsur apapun di dalam hati, tidak ada unsur apapun di pikiran untuk diperlihatkan atau dipuji atau didengar oleh orang. Karena memang mutlak dalam jiwa raganya itu totalitas hanya kepada Allah, karena Allah, untuk Allah. Itulah yang disebut khusyuk mahmudah. Sedangkan khusyuk madmumah adalah khusyuk secara lahiriah, tapi jiwanya atau hatinya tidak condong kepada Allah, tidak ingat pada Allah, dan tidak tenang menjalankan ibadah, hatinya masih gelisah, hatinya masih takut, hatinya masih ragu. Nah, itu yang disebut khusyuk madmumah. Ini banyak sekali. Tampilannya soleh, tampilannya alim, tampilannya agamis, tapi jiwanya atau hatinya tidak khusyuk. Justru merasa ada kekhawatiran, ada kecenderungan ke duniawiyah, kecintaannya terhadap hal-hal duniawiyah. Ini yang kemudian disebut oleh Ibrahim Nakhai itu adalah khusyuk madmumah. Maka Rasulullah SAW menganjurkan kepada kita agar selalu berdoa untuk menghindari dari hati yang tidak khusyuk. Kata Rasulullah, diriwayatkan oleh Imam Muslim, Allahumma inni na'udzubika min ilmin la yanfa' wa qalbin la yakhsha wa nafsin la tashba wa da'watin la yustajabu laha. Kata Nabi begitu. Kita harusnya memohon kepada Allah. Allahumma inni a'udzubika. Berlindung. Berlindung dari ilmu yang tidak bermanfaat. Wa qalbin la yakhsha.
dari hati yang tidak khusyuk. Wala wa nafsin la tashba, dan hawa nafsu yang tidak pernah kenyang. Dan juga adalah doa-doa yang tidak diijabah atau yang dimustajabkan. Ini kita perlu perlindungan kepada Allah, memohon kepada Allah agar terhindar dari hal-hal yang seperti tadi. Ilmu yang tidak manfaat, yang tidak khusyuk, nafsu yang tidak terkendali, dan juga doa-doa yang tidak dijabah. Kita memohonkan agar semuanya kita punya ilmu bermanfaat, hati kita khusyuk, nafsu kita bisa terkendali, dan doa-doa dapat diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah ini. Jadi himbauan Kanjeng Nabi ini sangat patut kita cermati dan harus kita kerjakan, karena memang ini bagian daripada langkah kita sebagai muslim untuk meningkatkan kualitas ibadah kita dan untuk menghindari agar ibadah ini tidak khusyuk, maka berdoalah seperti tadi supaya ibadah kita khusyuk. Untuk apa kita ibadah tetapi tidak khusyuk? Untuk apa ibadah hanya dipertontonkan? Justru akan melahirkan sikap syirik kepada Allah. Meskipun itu syirik kecil, tapi riya bagian daripada syirik. Oleh karena itu, jangan sampai kita beribadah untuk selain Allah. Nah, oleh karena itu, patut kita cermati pula. Innahum kanu yusyari'una fil khairati wa yad'unana raghabar wa rahaba wa kanu lana khasyin. Allah telah berfirman dalam surat Al-Anbiya ayat 90 bahwa keharusan untuk khusyuk, keharusan untuk mempercepat perbuatan-perbuatan baik kita di dunia ini, dan berdoa dengan kerendahan hati, dengan pengharapan yang sangat-sangat mengharapkan agar doa kita diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan tidak lupa, kekhusyuan itu menjadi tolok ukur bagi kita agar ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Wasta'inu bis-sabri was-salati wa innaha lakabiratun illa 'alal khasyin. Ini pula yang menjadikan dasar bagi kita untuk tetap beribadah dengan dasar iman, dengan dasar ilmu, agar amaliyah kita bisa sempurna, amaliyah kita bisa sampai dan mendapatkan pahala yang setimpal. Dan kita memohon kepada Allah, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Tidak ada tujuan manusia kecuali kebahagiaan, kecuali keselamatan baik di dunia maupun akhirat. Itu tidak ada artinya kalau misalkan tidak dilandasi dengan iman, tidak dilandasi dengan amal, tidak dilandasi dengan ilmu. Jadi iman, amal, ilmu adalah bekal kita menuju akhirat nanti. Mudah-mudahan kita ditakdirkan menjadi muslim yang bahagia di dunia maupun di akhirat kelak nanti. Amin. Begitu. Oke, mudah-mudahan kita semua bisa menjadi umat muslim yang bisa menjalani ibadah dengan khusyuk, yang benar-benar khusyuk ya Pak Kiai ya. Dan mungkin terakhir sebagai penutup kebersamaan kita pada sore hari ini, apa yang ingin disampaikan kepada mungkin pemirsa Sultan TV agar ibadahnya lebih bisa khusyuk lagi di bulan suci Ramadan ini dan bisa mendapatkan keutamaan-keutamaan dari ibadah yang khusyuk. Silakan Pak Kiai. Intinya begini, kalau sudah ikhlas, apapun itu, perbuatan apapun, amal apapun, bahkan ibadah, itu kalau di dasar ikhlas, insya Allah ringan. Insya Allah ringan. Dan kesanalah nanti khusyuk itu bermuara. Kalau sudah khusyuk, otomatis ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, menjelang Lebaran ini harus diperhatikan. Jangan sampai ibadah kita ternoda. Jangan sampai ibadah puasa kita batal hanya karena mikirkan Lebaran yang hanya satu hari. Kita berebut ke pasar, ke mall untuk hanya kebutuhan satu hari.
Padahal puasa ini ditempa atau menempa kita untuk meningkatkan kualitas ibadah kita, untuk meningkatkan kualitas keimanan kita, untuk meningkatkan kualitas kita sebagai hamba Allah, yang supaya kita menjadi orang-orang yang termasuk muttaqin. La'allakum tattaqun. Itulah tujuan daripada adanya puasa di bulan suci Ramadan, untuk membentuk karakter takwa pada diri muslim. Begitu. Oke. Ya, kunci dari khusyuk adalah ikhlas, dan semoga di bulan Ramadan ini kita bisa lebih belajar ikhlas lagi, Iya. untuk bisa membentuk diri kita supaya ibadah kita lebih khusyuk lagi ke depannya. Dan tidak hanya di bulan Ramadan, tapi selesai Ramadan kita bisa memetik nilai keikhlasan itu, dan Betul. ibadah kita seterusnya ini bisa menjadi lebih khusyuk lagi. Iya. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih Pak Kiai Hamdan Suhaimi sudah membersami kita pada sore hari ini. Mudah-mudahan kita bisa berjumpa lagi di Kurma edisi selanjutnya dengan pembahasan lain. Sekali lagi terima kasih Pak Kiai. Sama-sama. Dan itu dia pemirsa Sultan TV, Kurma kita pada sore hari ini tentang menguatkan kekhusyuan ibadah di bulan suci Ramadan. Mudah-mudahan dari kebersamaan kita pada sore hari ini kita bisa menjadi pribadi yang lebih baik lagi ke depannya, terlebih menjadi pribadi yang lebih ikhlas dalam menjalani ibadah, supaya kekhusyuan dan juga keutamaannya bisa kita dapatkan hingga nanti selesai Ramadan. Kita akan berjumpa lagi di edisi Kurma selanjutnya. Saya Bian Oktario bersama kerabat kerja yang bertugas harus undur diri. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan sampai jumpa.